Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Afid. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman kembali. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus bagi para pahlawan devisa dimanapun berada, mudah-mudahan pekerjaannya lancar, diberi kekuatan dan rezekinya banyak, melimpah, berkah barokah, dan bisa buat pergi ke Mekah, nek turah tinggi tuku sawah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mungkin saya selama bikin konten-konten banyak salah, mungkin menyakiti teman-teman, baik yang suka sama ataupun yang enggak, mohon maaf ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, jadi Mbah Tin sampai saat ini tidak di Blitar, tidak di Lampung ya. Ternyata banyak juga yang masih ingin pembuktian, ingin menantang beliau. Jadi mungkin teman-teman perlu digarisbawahi di sini ya. Dari kemarin itu sebenarnya mulai kasusnya Kang Opa, Joko Arek yang akhirnya sudah kembali lagi ke sebagai sahabat dan sebagai teman ya. Jadi yang awalnya itu sebenarnya Mbah Tin itu tidak pernah menantang ya, juga tidak pernah ingin pembuktian kepada siapapun ya. Apalagi Mbah Tin dulu juga pernah pernah menyatakan bahwa beliau tidak ingin membuktikan apapun ke orang lain karena nanti akan menimbulkan masalah. Dan ini ternyata ada lagi di Ki Menggolo, orangnya ya memang dia itu sakti ya, punya ilmu, kebal juga, dibacok, tidak mempan juga ya kan, tapi dia juga tidak sopan. Datang ke tempat beliau pada saat beliau juga ada pasien, juga pada saat pengobatan itu nggak punya adab juga, nggak punya sopan santun juga. Dan itu di Lampung loh guys, jadi bukan pada saat di Blitar ya. Bismillahirrahmanirrahim, tak sambil ngopi dulu ya. Jadi dimanapun beliau, entah di Blitar entah dimanapun, jadi entah Ki Menggolo dengan alasan apa namanya, mau memberantas oknum-oknum dukun, itu alasannya beliau ya, alasannya Ki Menggolo itu tidak masuk akal juga. Karena memang ya Mbah Tin itu tidak pernah menyatakan beliau itu adalah sakti, enggak. Dan beliau juga tidak menyatakan maksudnya yang dimaksud dengan Ki Menggolo apa, yaitu oknum dukun apa. Wong justru Mbah Tin itu memberantas oknum-oknum dukun yang menyesatkan gitu loh, sampai dukun pengganda uang, terus dukun santet, itu kan yang justru itu yang diberantas, disadarkan oleh Mbah Tin, bukan malah Mbah Tin yang dituduh oknum dukun oleh Ki Menggolo. Kurang ajar ini Ki Menggolo ini ya. Saya pikir kurang ajar banget dan tidak sopan. Dan ini Ki Menggolo ini mentang-mentang ya, mungkin karena dia sakti juga ya, Mbah Tin sendiri juga menyatakan bahwa Ki Menggolo ini orangnya sakti, sampai pada saat ada apa, Ki Menggolo tangannya sama perutnya itu di apa namanya, pakai senjata tajam itu kan, beliau sampai tepuk-tepuk tangan itu kan. Nah itu kan dia menampilkan, nah itu menunjukkan bahwa dia itu juga hebat gitu loh. Dia juga hebat, lalu dia ingin membuktikan kehebatan beliau, ingin membuktikan kesaktian Mbah Tin gitu loh. Padahal Mbah Tin sudah berulang kali menyatakan bahwa beliau itu tidak sakti, beliau itu tidak hebat. Tapi justru dengan beliau menyatakan seperti itu, orang-orang itu pada penasaran. Dari dulu saya juga pernah sering mengatakan kan, jadi setiap orang spiritual yang dimanapun kan punya teknik atau pengobatan masing-masing gitu loh, punya cara masing-masing dalam menangani pasien gitu loh. Dan cara mengobatinya pun juga tidak sama, jadi tidak perlu diambil pusing sebenarnya kan, tidak perlu diambil pusing, tidak perlu diambil risau oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ya kan. Ki Menggolo ini kan orang yang tidak berkepentingan sama Mbah Tin ya kan.
pada saat beliau di Lampung katanya dia mau nyusul ke Jawa juga, ke Padepokan. Nah itu kan sudah keterlaluan kan, itu Ki Menggolo itu. Terus kapasitasnya sebagai apa menantang beliau, terus ingin pembuktian kesaktian, kehebatan beliau, kehebatan Gus Samsudin. Nah itu kan dia datang pada saat juga ada orang-orang di sana. Nah, itu kan membuat resah orang-orang yang ada, membuat malu orang-orang yang ada, pasti kan seperti itu. Persis sama dengan pada saat Joko Arek sama Opavian dulu kan, hampir seperti itu kan gitu. Jadi kalau saya pikir ya memang ini resiko juga. Jadi setiap satu ada lagi sudah selesai, satu ada lagi yang tetap muncul dengan alasan yang hampir sama. Alasannya itu kan ingin memberantas oknum dukun. Nah ini alasan yang dibuat-buat, alasan yang klasik sebenarnya kan. Karena apa? Karena batin itu memberantas dukun, bukan batin yang dianggap oknum dukun gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi oleh Ki Menggolo. Ki Menggolo ini sudah kurang ajar dan tidak sopan, dan tidak tahu nanti akhirnya bagaimana. Apa nanti Ki Menggolo mau menyusul Gus Samsudin ke pondok pesantren sana? Mungkin bisa juga nanti Ki Menggolo mau menyusul ke pondok pesantren, ke Padepokan, ingin ya bisa juga ingin menghajar atau ingin balas dendam. Balas dendamnya seperti apa? Dia hanya tahu dari konten-konten YouTube-nya Mbah Din. Mungkin dia tahu dari orang-orang yang pernah menantang Mbah Din, adu kesaktian Mbah Din. Mungkin dia hanya tahu seperti itu gitu loh. Dan itu pun sebenarnya di hari terakhir sama Opa, sama siapa itu lagi, sama Denny WW ya, habis terakhir itu kan beliau sudah menyatakan tidak mau pembuktian yang tidak bermanfaat, karena itu juga akan menyusahkan orang lain dan itu juga akan mengganggu aktivitas beliau dalam mengobati para pasien. Intinya kan seperti itu, dan itu banyak menyita waktunya batin pada saat itu kan. Karena apa? Yang waktunya untuk mengobati para pasien, ada tamu banyak, akhirnya beliau tidak bisa menangani pasien. Karena apa? Itu karena si Kumbang Derajat itu ngamuk sama si Nirmala itu datang pada saat pengobatan. Nah itu kan itu jelas mengganggu kan, mengganggu konsentrasi beliau dalam menangani para pasien yang datang. Kasihan para pasien yang datang juga. Sama persis pada saat ini juga Ki Menggolo datang di rumahnya Mbah Din pada saat beliau juga pada saat ada pengobatan juga. Nah hampir sama ini kan. Nah ini kan perlu ditindaklanjuti juga gitu loh. Jadi bukannya Mbah Din itu mencari musuh, terus mencari gara-gara dengan orang sana, dan enggak. Beliau cuma di sana memang membuka ngopi bareng, pengobatan bareng. Ayo siapa orang yang akhirnya berbondong-bondong datang ke sana ingin diobati atau ingin ditolong oleh Gus Samsudin, dan itu pun juga dilayani sama beliau dengan gratis kok. Kemarin beliau pun juga menyatakan bahwa membawa media sekitar ada 300 itu dibagi-bagikan secara cuma-cuma, dan yang 200 itu nanti yang dimaharkan. Itu kan seperti itu. Jadi bukan terus mereka berbondong-bondong ke sana ke bawah pengobatan Mbah Din, terus akhirnya ditarik mahar. Enggak, itu gratis, cuma-cuma. Mbah Din sebelum berangkat ke sana pun juga menyatakan seperti itu. Makanya saya ini juga heran, Ki Menggolo tiba-tiba datang dengan menantang adu kesaktian, adu ilmu, pengen membuktikan keilmuan Mbah Din, ingin kesaktian Mbah Din. Nah itu kan ini perlu penjelasan juga, dan perlu ditanggapi secara serius. Tapi Mbah Din belum menanggapi ya masalah Ki Menggolo. Tapi tidak tahu nanti kalau pada saat Ki Menggolo datang ke pesantren, ya itu lain ceritanya kan. Dan Ki Menggolo kemarin juga menyatakan bahwa dia juga tidak takut dengan santrinya yang banyak, ini macam-macam apa yang disampaikan oleh Ki Menggolo. Nah ini sangat ini sangat jelas mengganggu konsentrasi beliau. Apalagi beliau habis ini kan perjalanan pulang ke Blitar. Nanti tiba-tiba pada saat di Blitar ada pengobatan anak ini. Nah ini yang perlu dipersiapkan juga. Jadi jangan sampai dengan adanya orang-orang yang ingin menantang beliau, yang ingin pembuktian ke beliau, mengganggu konsentrasi Gus Samsudin pada saat pengobatan, membantu menangani pasien yang ada. Itulah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak sambil ngopi dulu biar kita tidak tegang ya. Jadi dulu saya juga pernah bilang, tidak mungkin setelah kasus Opa sama Joko Ara itu nanti pasti tidak akan ada lagi. Tidak, pasti akan ada lagi orang yang ingin membuktikan. Karena orang-orang sakti di Indonesia ini juga banyak. Kadang orang sakti tapi yang jalannya tidak lurus, jalannya tidak benar, itu banyak juga. Kecuali mereka yang memang punya ilmu tinggi, itu biasanya mereka diam, tidak pernah kowar-kowar, tidak pernah menantang sana sini. Nah, kan seperti itu ya kan. Ini lain. Ini Ki Menggolo ini mentang-mentang merasa sakti, kayak si Kumbang Derajat itu kan kayak gitu, mentang-mentang sakti akhirnya menantang semua orang, para spiritual semua ditantang, ingin membuktikan, kan kayak gitu, ingin membuktikan kesaktian beliau-beliau ini kan seperti itu, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Ki Menggolo. Dan mudah-mudahan Gus Samsudin tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Ki Menggolo. Tapi kalau memang ini nanti sudah keterlaluan, ya pastilah Gus Samsudin juga akan bertindak, tidak mungkin akan tinggal diam. Orang diinjak-injak, ya pastilah akan melawan juga, ya kan. Tapi mudah-mudahan lah semuanya Gus Samsudin mampu mengatasi, dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mampu mengatasi apa yang dilakukan oleh si Ki Menggolo ini ya. Oke, mohon support dan doanya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup kali ini, video kali ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.